Hari ini, tanggal 11 Januari 2026, waktu Indonesia. Fokus utama pelaku market emas lagi ke data inflasi Amerika Serikat yang akan rilis dalam beberapa hari ke depan, dan ke sinyal terbaru dari Federal Reserve yang mulai buka peluang kenaikan suku bunga lagi karena inflasi yang belum turun sesuai harapan. Kombinasi ekspektasi inflasi dan potensi kebijakan yang lebih ketat ini bikin emas atau XAUUSD beberapa hari terakhir cenderung sensitif. Setiap berita sedikit hawkish dari bank sentral langsung terasa tekanannya di harga. Di sisi lain, indeks dolar dan imbal hasil obligasi 10 tahun Amerika juga bergerak naik pelan, menambah beban buat emas yang tidak memberikan bunga. Di video ini, kita bahas alur besarnya dulu, dari kalender data ekonomi, berita makro utama, sampai gambaran teknikal emas dengan dua skenario buy dan skenario sell, supaya teman-teman punya konteks jelas tanpa harus terburu-buru ambil keputusan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, perlu saya ingatkan dulu bahwa semua yang dibahas di video ini sifatnya edukasi dan informasi umum, bukan ajakan untuk trading, bukan juga rekomendasi keuangan personal. Kondisi setiap orang berbeda, mulai dari modal, pengalaman, sampai toleransi resiko. Jadi, apapun yang teman-teman dengar di sini, sebaiknya dijadikan bahan belajar dan bahan pertimbangan. Lalu tetap buat analisa sendiri, dan kalau perlu, konsultasi dengan penasehat keuangan yang berizin. Trading emas, forex maupun kripto mengandung risiko tinggi. Potensi profit besar selalu sejalan dengan potensi rugi yang juga besar, sehingga penggunaan dana harus benar-benar disiapkan dan jangan memakai uang kebutuhan utama. Dengan mindset seperti itu, kita bisa belajar lebih tenang, objektif, dan tidak mudah terbawa emosi saat harga bergerak agresif. Dari sisi kalender ekonomi, pekan ini akan cukup padat dan potensi bikin market lagi volatil, terutama untuk dolar dan emas. Dari Australia, ada rilis perubahan indeks kepercayaan konsumen Westpac untuk bulan Januari, yang sebelumnya turun sekitar 9% dan kini diperkirakan membalik naik sekitar 2,6%. Kalau kepercayaan konsumen membaik, biasanya mendukung dolar Australia dan sedikit mengurangi kebutuhan lindung nilai ke emas, walau efeknya tidak sebesar data Amerika. Fokus besar tetap ke Amerika Serikat pada tanggal 13 Januari malam waktu Indonesia, di mana inflasi inti bulanan diperkirakan di kisaran 0,2% dan inflasi inti tahunan sekitar 2,6%. Sementara inflasi utama bulanan juga di sekitar 0,2% dan tahunan di kisaran 2,6 sampai 2,7%. Kalau angka yang keluar nanti jauh di atas ekspektasi, pasar bisa semakin yakin Federal Reserve perlu mengetatkan kebijakan, dolar berpotensi menguat, dan tekanan masih terasa di XAUUSD. Sebaliknya, bila inflasi di bawah konsensus, ruang emas untuk bernapas dan menguat biasanya lebih terbuka. Menyusul itu ada data neraca dagang, ekspor dan impor Tiongkok yang memberi gambaran kesehatan permintaan global terhadap komoditas dan logam mulia. Lalu dari Amerika ada lagi data PPI atau inflasi di tingkat produsen, penjualan retail dan penjualan rumah existing yang semuanya memberi warna baru ke outlook pertumbuhan dan inflasi. Dari Eropa, Inggris merilis produk domestik bulanan dan Jerman merilis pertumbuhan produk domestik bulanan setahun penuh, yang kalau terlalu lemah bisa meningkatkan kekhawatiran resesi dan menghidupkan minat ke aset aman termasuk emas. Di akhir pekan, Tiongkok rilis pertumbuhan produk domestik bulanan kuartal 4, produksi industri dan penjualan retail. Lalu Kanada mengumumkan inflasi tahunan, Inggris merilis tingkat pengangguran, dan Jerman mengeluarkan indeks sentimen ekonomi ZEW. Secara garis besar, semakin banyak data yang mengarah ke inflasi tinggi dan ekonomi yang cukup kuat, maka resiko kebijakan moneter lebih ketat cenderung membebani emas. Sementara data yang mengisyaratkan perlambatan dan inflasi jinak biasanya memberi ruang emas untuk kembali diminati sebagai aset lindung nilai. Narasi makro pertama yang lagi banyak dibahas adalah pernyataan Federal Reserve yang memberi sinyal sedang mempertimbangkan kenaikan suku bunga lagi dalam beberapa bulan ke depan karena tekanan inflasi yang dianggap masih persisten. Bank sentral menyoroti kenaikan harga konsumen dan data ketenagakerjaan yang masih solid sebagai alasan kenapa mereka belum nyaman melonggarkan kebijakan terlalu cepat. Kalau pasar makin yakin suku bunga bisa bertahan tinggi lebih lama, bahkan berpotensi naik lagi, biasanya dua hal terjadi sekaligus. Dolar Amerika cenderung menguat dan imbal hasil obligasi naik, sementara selera resiko ke aset seperti saham dan kripto bisa berkurang. Buat emas, situasi ini bukan kombinasi yang ideal. Karena emas tidak memberikan bunga, sehingga ketika instrumen dolar dan obligasi semakin menarik, sebagian dana bisa berputar keluar dari logam mulia. Dampaknya ke XAUUSD, setiap pernyataan Fed yang bernada lebih hawkish bisa memicu tekanan jual jangka pendek atau setidaknya membatasi kenaikan, terutama kalau keluar berdekatan dengan data inflasi yang lebih panas dari perkiraan. Di sisi lain, kalau nanti data-data berikutnya justru melemahkan narasi kenaikan suku bunga, emas bisa dapat napas baru dan volatilitasnya berpotensi meningkat. Narasi makro kedua datang dari Eropa, di mana inflasi zona euro tercatat naik ke level tertinggi dalam lebih dari 1 dekade.
banyak didorong harga energi dan gangguan rantai pasok. Kondisi ini membuat Bank Sentral Eropa berada di posisi serba salah. Di satu sisi, mereka ingin mengendalikan inflasi supaya tidak lepas kendali. Di sisi lain, ekonomi di beberapa negara inti seperti Jerman belum terlalu kuat. Tekanan politik dan pasar mendorong ECB mulai mempertimbangkan pengetatan, mulai dari pengurangan pembelian aset sampai potensi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Kalau ECB terdorong makin hawkish, euro bisa menguat sementara waktu. Tetapi kalau pasar menilai Eropa akan kesulitan menahan inflasi tanpa merusak pertumbuhan, justru dolar Amerika seringkali diuntungkan sebagai mata uang aman, sehingga indeks dolar bisa tetap kuat. Untuk emas, skenarionya agak kompleks, karena di satu sisi inflasi tinggi mendukung narasi emas sebagai lindung nilai. Tapi di sisi lain, kalau respons Bank Sentral adalah menaikkan suku bunga secara agresif, minat ke emas bisa tertekan. Ketidakpastian di zona euro ini juga bisa membuat investor lebih hati-hati terhadap aset risiko, termasuk Prato. Dan ketika risk appetite menurun, sebagian pelaku pasar akan memilih menahan dolar tunai atau obligasi, membuat pergerakan XAU-USD lebih sensitif terhadap setiap pernyataan dari ECB dan data inflasi Eropa berikutnya. Narasi makro ketiga adalah kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun, yang dalam beberapa hari terakhir sempat menyentuh level tertinggi dalam beberapa bulan, didukung data tenaga kerja dan penjualan retail yang lebih kuat dari perkiraan. Bagi pasar obligasi, angka-angka ini mengirim pesan bahwa ekonomi Amerika masih cukup tangguh, sehingga Federal Reserve punya ruang untuk tetap ketat lebih lama, dan itu tercermin pada yield yang bertahan tinggi, bahkan cenderung merangkak naik. Setiap kenaikan imbal hasil obligasi berarti biaya peluang memegang aset tanpa bunga seperti emas dan kripto ikut naik, karena investor bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih menarik dari instrumen berisiko rendah seperti obligasi pemerintah. Hasilnya, sebagian aliran dana global seringkali bergeser dari emas dan aset spekulatif ke aset berimbal hasil, sehingga XAU-USD bisa mendapatkan tekanan jual atau setidaknya kenaikannya menjadi terbatas. Kondisi ini juga bisa menekan minat ke kripto besar seperti Bitcoin dan Ethereum, karena ketika yield naik dan likuiditas mengetat, selera risiko cenderung turun. Selama imbal hasil obligasi 10 tahun ini bertahan di kisaran tinggi, emas kemungkinan masih harus berjuang melawan arus, dan pergerakannya akan sangat peka terhadap perubahan kecil pada data ekonomi yang bisa menggeser ekspektasi pasar terhadap arah yield ke depan. Kalau kita lihat indeks dolar Amerika atau DXY dari sisi teknikal, beberapa hari terakhir pergerakannya cenderung merangkak naik pelan dari area sekitar 98,2 menuju mendekati 99, dengan candle harian yang bodinya tidak terlalu besar, tapi low-nya pelan-pelan naik. Pola seperti ini menggambarkan tekanan beli yang konsisten meskipun tidak terlalu agresif, seolah-olah pasar sedang pelan-pelan membangun posisi menjelang rilis data inflasi penting. Setiap kali DXY menutup hari sedikit lebih tinggi, emas biasanya merasa tekanan masih terasa, karena penguatan dolar mengurangi daya tarik emas bagi pemegang mata uang lain dan seringkali mendorong koreksi atau menahan kenaikan XAU-USD. Selama indeks dolar bertahan di atas area support sekitar 98,2 dan terus membentuk high dan low yang lebih tinggi, emas berpeluang tetap dalam mode bertahan, dan reaksi emas terhadap setiap kenaikan kecil di DXY patut dipantau, terutama di sekitar area teknikal penting yang nanti kita bahas di bagian trading plan. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun dalam beberapa sesi terakhir cenderung bertahan di kisaran tinggi sekitar 4,1 sampai 4,2%, dengan pergerakan naik turun tipis namun tetap di rentang yang relatif ketat. Kalau digambarkan di chart, kita melihat deretan candle dengan shadow yang tidak terlalu ekstrim, tapi closingnya konsisten berada di atas area 4,1%, menandakan pasar masih meminta kompensasi yield yang cukup besar untuk memegang surat utang pemerintah. Bagi emas, ini penting karena imbal hasil obligasi adalah semacam tolok ukur biaya peluang. Ibaratnya ketika ada pilihan deposito atau obligasi yang memberikan bunga cukup tinggi dan terasa aman, sebagian investor akan berpikir dua kali untuk menaruh dana di emas yang tidak memberi bunga. Analogi sederhananya, kalau pilihan di depan adalah menyimpan emas yang diam di tempat atau memegang obligasi yang tiap tahun membayar kupon lumayan, sedangkan resiko dinilai terkendali, maka minat ke obligasi biasanya naik. Itulah kenapa setiap kali yield 10 tahun merangkak naik, emas seringkali merespons dengan koreksi atau minimal pergerakannya jadi lebih berat ke atas. Dan sebaliknya, jika yield mulai turun tajam, emas bisa mendapat dukungan tambahan dari sisi fundamental. Sekarang kita masuk ke konteks teknikal emas XAU-USD yang saat ini bergerak di kisaran sekitar 4.510 per troy ounce setelah sebelumnya rally cukup tajam dari area kurang lebih 4.330. Kenaikan cepat ini mendorong harga mendekati pita atas indikator Bollinger Band di sekitar 4.590.
Sementara indikator kekuatan relatif jangka sangat pendek menunjukkan kondisi jenuh beli yang cukup ekstrim, tapi indikator jangka menengah masih relatif netral. Artinya, dalam jangka pendek, harga sudah lari cukup jauh, sehingga rawan koreksi, namun tren besarnya belum tentu langsung berbalik. Dari sini kita bisa susun dua skenario. Skenario sell, lebih ke melihat peluang koreksi, muncul kalau harga terus gagal menembus dan bertahan di atas area resisten kuat sekitar pita atas Bollinger di 4.590, dan mulai membentuk candle penolakan atau bayangan atas panjang. Dalam kondisi seperti itu, sebagian trader akan mengincar area tengah Bollinger di kisaran 4.430 sebagai target koreksi pertama, lalu area support yang sejalan dengan pita bawah di sekitar 4.350 sampai 4.269 sebagai kelanjutan kalau tekanan juan berlanjut. Sementara itu, skenario buy yang lebih sejalan dengan tren naik muncul bila harga justru mampu menembus bersih dan bertahan di atas area 4.590, atau bila terjadi pullback terukur ke area tengah Bollinger di sekitar 4.430 lalu muncul sinyal pantulan yang jelas, karena itu menandakan buyer masih pegang kendali dan koreksi hanya dipakai untuk menarik nafas sebelum naik lagi. Mengingat sentimen fundamental yang kita bahas tadi dan fakta bahwa market lagi volatil, pengelolaan resiko dan penentuan batas rugi tetap krusial, dan semua level ini sebaiknya dipandang sebagai zona reaksi, bukan angka sakti. Gunakan analisa pribadi untuk menyesuaikan dengan gaya trading masing-masing, dan nanti kita akan lanjut di video selanjutnya untuk update setelah rilis data besar seperti inflasi Amerika Serikat. Sebagai penutup, sekali lagi saya tekankan bahwa seluruh pembahasan tentang data ekonomi, berita makro, pergerakan indeks dolar, obligasi, maupun skenario buy dan skenario sell di emas ini hanya bertujuan untuk edukasi dan menambah wawasan, bukan ajakan untuk masuk market atau jaminan hasil tertentu. Kondisi market bisa berubah sangat cepat. Harga bisa bergerak agresif ke arah yang berlawanan dengan ekspektasi, dan itu bagian normal dari dinamika pasar keuangan. Tanggung jawab penuh atas setiap keputusan trading tetap ada di tangan teman-teman sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan modal, penentuan batas rugi, dan target keuntungan. Gunakan informasi ini sebagai bahan referensi, kombinasikan dengan analisa dan rencana trading pribadi, dan tetap sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan hari ini membantu teman-teman membaca hubungan antara data makro dan pergerakan XAU/USD, dan kita akan lanjut di video selanjutnya untuk membahas update terbaru dari sisi fundamental maupun teknikal.